Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita mentadabburi surah Al-Furqan ayat ke-28, 27 sampai 29 insyaallah. Berkenaan dengan orang yang mengambil teman selain Rasulullah SAW yang sebenarnya dia sudah berteman dengan Rasulullah SAW, bahkan masuk Islam, tapi kemudian dia keluar dari Islam gara-gara memiliki teman yang salah. Dan Quran kemudian mengakhiri dengan kalimat bahwa sesungguhnya teman yang menggelincirkan kita ke jalan setan itu sebenarnya juga setan, dan disifati dengan karakter khadula, kata Al-Quran Karim. Mereka sebenarnya tidak akan pernah membantu kita. Ayat yang kita kaji ini menarik karena Al-Quran nanti mengingatkan semestinya teman yang baik menurut Rasulullah SAW yang mengingatkan kita kepada Allah SWT kalau kita memandangnya, yang menambahkan kepada kita ilmu ucapannya, yang mengingatkan kita tentang akhirat perbuatannya, kata Rasulullah SAW. Ketika sahabat bertanya, ayyu julasa'ina khair, seperti apakah teman yang baik itu? Rasulullah SAW menjawab, man dzakkarakumullah ru'yatuhu, orang yang mengingatkan kamu kepada Allah jika kamu memandangnya. Nah ini abot nih. Kita ini kadang punya teman, kalau kita memandangnya ilinge nyolong PT misalnya. Ilingnya aku ketok sampean wis iling zaman biyen nyolong mangga misalnya. Lah kita ini carilah teman yang kalau kita melihatnya yang kita ingat adalah aku lah iling sampean wis iling waktu itikaf biyen di masjid iling sampean. Wah, niku top berarti. Nih, nomor setunggal kata Rasulullah, orang yang mengingatkan kita kepada Allah kalau kita melihatnya. Yang kedua, man zada, orang yang menambahi fi ilmikum, ilmu kamu, mantiquhu, ucapannya. Ini tidak hanya ilmu agama, nopo mawon. Kalau kita punya teman yang kalau kita ngobrol sama dia ada sesuatu ya yang menambahkan kepada otak kita tentang apa saja. Maksudnya cari teman yang kalau kita ngobrol ada sesuatunya. Boten ngalor ngidrol sak jam, omong apa tadi embuh, tutuk dindi tapi nggak ada isinya. Itu contoh teman yang tidak baik. Ya, yang pertama, kalau kita melihat, kita ingat yang baik-baik. Ya, yang kedua, ucapannya menambahkan ilmu buat kita. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, man dzakkarakumullah, orang yang mengingatkan kalian kepada Allah SWT, mengingatkan akhirat maksud saya. Man dzakkarakum bil akhirah, apanya? Amaluhu, kata Rasulullah. Amal perbuatannya mengingatkan kita akan akhirat. Kulo lek mikir-mikir sampeyan niku, ya Allah, eling sampean waktu ya Allah bantu masjid. Wah, itu top berarti. Carilah teman yang perbuatannya bikin ngingatin kita sama akhirat. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Yang pertama, kalau kita melihat, kita ingat Allah SWT. Kalau kita berbicara dengan dia, tambah ilmu kita. Kalau kita melihat amal perbuatannya, kita ingat akhirat. Teman yang kayak begitu adalah teman yang baik, kata Rasulullah SAW. Ayat yang kita kaji ini berkenaan latar belakangnya dengan salah seorang trader binomo, boten ya, trader internasional. Beneran kalau niki, pedagang internasional yang dagang teng Yaman, dagang teng Syam, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini banyak kasusnya dengan Rasulullah SAW dan direkam oleh Al-Quranul Karim. Anaknya masuk Islam. Dan ini yang menarik ya, bapaknya ahli neraka ya, dan bahkan menjadi salah satu musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Tetapi anaknya masuk Islam. Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi banyak orang-orang itu bapaknya ahli neraka, anaknya pejuang Islam. Ya, Walid bin Mughirah direkam juga dalam Al-Quranul Karim.
musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Anaknya Khalid bin Walid. Abu Jahal, kurang nopo, kurang ajar ya Abu Jahal. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Juga salah satu jenderal Islam nanti. Meskipun kurang ajari pun nemen, dan seterusnya. Ini menarik untuk kita renungkan bahwa sebenarnya orang niku meskipun memiliki lingkungan yang buruk dan seterusnya, kalau dia sungguh-sungguh mencari jalan hidayah, ya dapat gitu. Sebagaimana Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Sekarang tokoh kita adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah ini salah satu orang kaya yang kalau dia pulang dari perjalanan dagangnya ke Syam atau ke Yaman, selalu mengadakan majelis perjamuan. Kalau kita mengundang orang datang ke rumah kita untuk makan-makan, dulu dalam bahasa Arab disebut dengan dakwah. Karena itu, dakwah itu sebenarnya mengundang orang untuk makan. Nah, yang melaksanakan dakwah tetap sebagaimana orang Arab zaman dahulu itu orang Indonesia. Karena biasanya lek pengajian selalu wonten panganane lek wong Indonesia nih. Wong liya mboten wonten garingan, nah gitu. Sakniki niki cuman krana poso, biasanya wonten mawon nggih yang beredar niku. Nggih mboten salah karena memang awalnya dakwah itu maknanya mengajak orang untuk makan. Lah, Uqbah bin Abi Mu'aid itu kalau pulang dari perdagangan, dia mengundang asrafu Quraisy, orang-orang terhormatnya Quraisy, termasuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dikabarkan misalnya ya dalam satu riwayat ini digambarkan wa kana yukthiru mujalasatan Nabi. Uqbah bin Abi Mu'aid itu sering bergaul dengan Nabi. Masya Allah. Mujalasah, longgo bareng, ngobrol, chit-chat dengan Nabi Muhammad. Sering. Karena itu kalau dia pulang termasuk ngundang Rasulullah SAW. Dalam perjamuan tersebut masuk semua orang-orang Quraisy dan Rasulullah SAW. Dipersilahkanlah untuk mencicipi makanan yang disediakan. Rasulullah mboten purun. Kata Rasulullah SAW, ma'ana bi'akili to'amik. Aku tidak makan makananmu. Hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Sampai engkau mengucapkan syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Uqbah bin Abi Mu'aid seketika itu juga menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Nabi Muhammad makan. Semua makan, selesai perjamuan, pulanglah masing-masing. Uqbah bin Abi Mu'aid memiliki teman setia, teman sing teman koncoplek lek bahasa kita nggih, saking nemeni. Al-Qur'an menyebut dengan Khalil. Khalil itu dalam bahasa Arab sekarang kekasih. Jadi kalau tangan kita dingetenaken ini sehingga seakan-akan tidak bisa pisah, namanya khullah. Dari kata itu diambil kata Khalil. Teman itu banyak dalam bahasa Arab. Sohib gitu teman, Rafiq gitu teman, Khalil gitu teman, banyak. Dan itu ada grade-nya, kira-kira gitu. Khalil itu yang paling tinggi. Teman sing sehidup semati pun. Ini kisah ngeten pun. Misalnya nggih. 25 nabi itu hanya 2 yang disebut sebagai Khalilullah. Khalilur Rahman. Teman setianya Allah SWT. Seakan-akan ngeten dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 saja nabi itu. Khalilur Rahman. Dan yang menarik, Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Bakar, kalau seandainya aku boleh memilih Khalil, engkaulah Abu Bakar yang menjadi Khalilku. Tapi Allah telah menjadikan aku Khalilnya. Ya, seakan-akan Khalil itu cuma satu, udah krono aku dari Khalil pangeran. Jane ngono oleh aku boleh ngambil Khalil, engkau Abu Bakar Khalilku. Masya Allah. Dan kita tahu semuanya bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lah, orang ini Uqbah bin Abi Mu'aid punya teman yang sangat dekat, namanya Ubay bin Khalaf. Ini sama, ini salah satu musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Orang yang dibunuh Nabi dalam peperangan, ya Ubay bin Khalaf ini nanti. Ubay bin Khalaf niku koncoplek. Dia waktu perjamuan masih dalam perjalanan perdagangan itu.
masih di luar negeri dia. Nah, begitu pulang, orang-orang ngasih tahu, koncomu itu loh, sudah masuk Islam sekarang. Marah dia. Dia datangi Uqbah bin Abi Mu'aid, dan dia menyatakan, hal sobakta, kamu itu gila ya? Kamu benar-benar pindah dari agama. Masuk ke agamanya Muhammad SAW. Wajihi min wajihika haram, kata dia. Wajahku kepada wajahmu haram. Aku saiki gak gelem koncoan ambe awakmu, kita ndak ada pertemanan sama sekali, putus hubungan kalau kamu masuk agama Allah. Agamanya Muhammad SAW. Dia ketakutan karena kehilangan sahabat setianya. Pertanyaannya, kenapa sih orang bersahabat? Karena mereka merasa dapat untung, lah gitu. Kita ini berteman karena bisa dapat untung. Karena secara macam-macam lah, ada yang merasa untung secara finansial, secara emosional, secara spiritual, dan seterusnya. Kalau kita merasa berteman tidak ada keuntungan, tidak akan mungkin kita berteman. Mesti krono podo apa koncoan, podo seneng rawone iku lho. Oh, cocok. Kenapa podo seneng Vespane? Kita ini karena kita merasa ada keuntungan dalam pertemanan itu. Oke. Akhirnya karena marah dia, Uqbah bin Abi Mu'aid menyatakan apa? Kata Uqbah, enggak, aku enggak pindah agama. Yang aku lakukan hanyalah, kata dia, wallahi ma soba'tu walakin, kata dia, kan tetapi dakhala alayya rajulun, masuk ke dalam rumahku seseorang, yakni Nabi Muhammad, fa'aba ayyakula, dia enggak mau makan. Fa'aba ayyakula tu'ami, dia enggak mau makan makananku, illa an ashhada lahu, kecuali aku bersyahadat kepadanya. Fastahya itu, kemudian aku malu, kata dia, ayakhruja min baiti, keluar dari rumahku, walam yat'am, sementara orang tersebut tidak mau makan. Hilang kehormatanku sebagai orang Quraisy yang kaya. Kalau ada tamu masuk ke rumahku, dia pulang tanpa mencicipi makanan. Di mana harga diri saya? Ya mungkin di orang Quraisy begitulah tradisinya. Kita merasa malu kalau ada orang masuk ke rumah terus tidak makan. Kalau kita kebenaran lah ngoten to. Beda tradisi ini. Antara Arab kali Arab pati genah. Beda lah gitu. Berbeda. Nah itu yang menarik. Jadi dia menyatakan enggak, saya ini cuman malu saja, menjaga harga diri saya. Kata dia, fasyahidtu lahu, karena itu kemudian saya baca syahadat, fato'ama, dan kemudian dia makan makananku. Apa katanya Ubay bin Khalaf? Ma'ana billadhi ardu anka abada. Aku selamanya tidak ridho sama kamu. Wah, Ubay bin Khalaf menyatakan, illa anta'tiyahu, kecuali kamu datangi Muhammad SAW, wa tabzuqa fi wajhihi, dan kamu ludahi wajahnya. Pertanyaannya, apakah Uqbah datang? Datang. Uqbah mendatangi Rasulullah SAW, dan kemudian dia meludahi Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Imam Ad-Dhahhak menyatakan, lamma bazaqa Uqbah fi wajhi Rasulillah, ketika dia meludahi wajah Rasulullah SAW, ada buzakuhu, kembali air ludahnya itu, fi wajhi, di mukanya, fahtaraka khadahu, dan membakar kedua pipinya. Wa kana atharu dzalika fihi hatta al-maut, dan masih tersisa bekas bakaran air ludahnya sendiri ke pipinya sampai dia mati. Karena itu nanti ketika mati di perang Badar, orang-orang tahu, oh ya Uqbah, tontonlah pipi ini gosong niku. Karena dulu meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang-kurang ajar nopo Uqbah bin Abi Mu'aid, coba meludahi Rasulullah SAW. Ada yang lebih ngeri lagi. Dia orang yang pernah melilitkan kain ke lehernya Rasulullah SAW, ditarik ngeten sambil diinjak kepala Rasulullah SAW. Itu juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia orang yang kalau jenengan masih ingat, Abu Jahal sesumbar dengan menyatakan gini, hei, siapa orang yang berani melawan Muhammad? Saya tadi baru lewat, ada unta baru disembelih. Kulit sama kotorannya masih jangkep di sana. Siapa yang berani melumuri Muhammad itu dengan kotoran itu, sama kadang Nabi Muhammad sedang sujudnya di depan Ka'bah. Siapa orangnya? Ya Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba kurang ajar ya nopo Uqbah bin Abi Mu'aid. Nemen sampai yang ditarik ngeten niku dengan kain, Nabi Muhammad belum sakit bernafas. Nabi Muhammad menjerit, tolong, nggak ada yang mau menolong. Karena di fase awal Mekah,
Orang takut. Karena kalau sampai menolong dibunuh. Orang nanti lari ke Abu Bakar, ada orang yang mengasih tahu kepada Abu Bakar, lihat temanmu hendak dibunuh oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Abu Bakar datang didorong nih Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan Abu Bakar nangis sambil berteriak seperti kalimat yang diucapkan oleh orang yang beriman di zamannya Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun sudah ketuk palu, "Zaruni aktul Musa," kata dia. Sekarang setelah melakukan sidang isbat, ya, misalnya, di para jenderal semuanya, ya, di istana diputuskan kemudian bahwa Fir'aun, Musa sekarang dibunuh. Ancamannya, orang ini menjaga imannya. Keluarganya Fir'aun, tidak ada yang tahu kalau dia mukmin. Dia baru berkata, karena nanti kalau Nabi Musa dibunuh, hilang Islam di Mesir. Maka dia menyatakan, kata dia, "Ataktula rojulan ayyakula Rabbi Allah." Kata dia, apakah kamu akan membunuh seseorang yang berkata Robnya adalah Allah? Abu Bakar As-Siddiq menjeritkan kalimat yang sama nanti. Begitu, didorong Abu Bakar sambil nangis Abu Bakar. "Ataktula rojilan ayyakula Rabbi Allah." Apakah kalian membunuh orang? Akan membunuh seseorang, kata dia, yang hak kesalahannya hanyalah menyatakan Robnya adalah Allah. Padahal dia datang dengan membawa bukti-bukti kerasulan. Itu juga berhadapan dengan sinten? Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, untuk orang sedzalim Uqbah bin Abi Mu'aid ini, turun surah Al-Furqan 27. Ngoten maksudnya. Ayatnya berbunyi, "Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Wa yauma, nanti pada yaumul kiamah, kata Allah SWT, ya'addu, menggigit. Siapa? Adz-dzalimu, orang yang zalim. Kasusnya tentang Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-Quran tidak menyebut Uqbah bin Abi Mu'aid, menyebut orang yang zalim. Kenapa kok mboten ngeten? Misalnya, yauma ya'addu Uqbah bin Abi Mu'aid. Mboten ngoten kalimatnya. Yauma ya'addu adz-dzalim. Inilah yang nanti melahirkan prinsip dalam ulumul Quran, kita ini harus mengambil ibrah dari umumnya teks dan bukan membatasi makna teks dari kasus yang spesifik. Kasusnya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid, tapi ayat ini bukan hanya untuk Uqbah bin Abi Mu'aid. Allah menggunakan kata adz-dzalim, dikasih al ya, wonten ale, adz-dzalim. Alnya ini fungsinya lil istighraq. Lil istighraq itu mengcover siapa mawon sepanjang dia melakukan kezaliman. Orang yang zalim, kalau mau contoh yang konkret kayak siapa orang yang zalim, ya Uqbah bin Abi Mu'aid, itu maksudnya. Tapi ayat ini bukan hanya ke Uqbah bin Mu'aid, kepada siapapun yang zalim. Karena itu harus hati-hati, siapapun yang zalim, terutama zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada manusia, zalim kepada dirinya sendiri. Karena dia tahu tapi tetap mawon maksiat, zalim. Ya, zalim rumusnya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, namanya zalim. Ya, oke. Zalim juga makna bahasa adalah gelap. Karena itu perbuatan zalim sebenarnya adalah perbuatan yang menggelapkan kehidupan kita dan nanti menggelapkan kehidupan akhirat kita. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan nanti menggelapkan kita di hari kiamat. Masya Allah. Nah, Al-Quran mengatakan, nanti orang itu akan, si zalim itu akan menggigit ala yadaih, kedua tangannya. Menarik ya. Di surah Ali Imran, Allah tidak menggunakan kedua tangan. Menggunakan anamil. Addu alaikumul anamil minal ghaid. Kata Al-Quran, mereka menggigit ujung jari mereka karena marah. Kata Al-Quran, ini kisahnya berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Islam di Madinah itu kan terbagi jadi dua, wonten orang Muhajirin, wonten orang Ansor. Orang Ansor ini adalah penduduk setempat yang dulu sudah berteman dengan orang-orang Yahudi.
Mereka ya namanya hidup satu negara. Jadi orang Aus sama Khazraj ini atau orang Ansar punya teman, entah Yahudi Qainuqa, Nadir, Quraidho, mereka punya teman-temannya itu. Nah begitu mereka masuk Islam di bawah pemerintahan Rasulullah, tentu sekarang berbeda karena Yahudi memposisikan diri meskipun awalnya dia tanda tangan misalnya ya dalam perjanjian untuk hidup di bawah aturan pemerintahan Nabi Muhammad SAW, meskipun nanti dia mencederai semua peraturan itu. Karena itu nanti mereka terusir semuanya dari Madinah. Menarik ya orang Yahudi itu. Padahal orang Yahudi itu lebih dahulu, bahkan dibanding orang Aus sama Khazraj. Kenapa mereka pergi ke Madinah? Karena di Taurat itu ada petunjuk yang menyatakan bahwa Nabi terakhir akan tinggal di daerah yang banyak kurmanya. Dan orang Yahudi itu lebih tahu tentang Nabi Muhammad dibanding anaknya mereka sendiri. Detail sekali wonten Taurat itu. Namanya ini, tinggalnya daerah sini dan seterusnya. Dan menurut ulama mereka, dipikir-pikir semuanya, Yasrib itu tempatnya. Karena itu mereka pindah ke Yasrib. Coba kurang alim ya nopo niku sampai bisa menebak tempat pindahnya Nabi Muhammad SAW. Walim-alim orang Yahudi nih dulu. Nah, karena itu dia tinggal di sana. Dan kalau perang lawan Nabi Muhammad, kalau perang lawan Aus sama Khazraj ini, orang Arabnya, apa kata dia? Allahumma ba'ath bihadan nabi, kata dia, maktuban indana fi kitabina, ya Allah, bangkitkanlah nabi yang terdapat di dalam kitab kami, yakni Nabi Muhammad SAW, yang nanti akan mengalahkan orang Quraisy. Jadi dia kalau orang Arab, kalau dia lawan sama orang Arab, itu sesumbarnya. Kamu nanti kalau sudah datang Nabi terakhir, modar awakmu kabeh. Kira-kira ngoten. Orang Yahudi itu. Nah, tapi nanti yang menarik, begitu Nabi Muhammad menang, Nabi Muhammad datang, mereka beriman. Boten. Ada lagi di dalam kitabnya, karena tadi kitabnya apa bilangnya? Oh, Nabi Muhammad nanti akan mengalahkan orang Arab. Setelah perang Badar, kalah toh berarti orang Arab nih. Rasulullah datang ke Yahudi Bani Qainuqa. Dikumpulkan orang Yahudi, jadi di utara niku. Jadi kalau kita lihat Madinah ngeten nggih, yang di utara itu orang Islam, ya. Sebelah selatan sini itu orang Yahudi. Lebih kuat, logistiknya kuat, militernya kuat, bentengnya lebih kuat. Mboten wonten napa-napa nih wong Islam. Dan mereka ini terdiri dari kalau sekarang negeri-negeri. Ya, mungkin gambarannya untuk masuk di akal kita mungkin seperti Malaysia lah. Ya, negara-negara federal itu, kecil, misalnya Penang, Manalah, kira-kira begitu. Jadi wonten Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidho, orang-orang Yahudi semuanya ini kuat-kuat. Dan Nabi ke Banu Qainuqa, dikumpulkan di pasar, Nabi seperti menagih apa yang mulai dulu dia omong-omongkan itu. Nabi terakhir, cirinya nanti kalah orang Arab. Di Badar, kalah orang Arab. Meskipun jumlahnya 3 kali lipat. Kata Nabi, orang-orang Yahudi, ayolah masuk Islam. Bukankah sekarang sudah clear tanda-tandanya? Saya dimenangkan oleh Allah melawan orang Quraisy. Napa terus wong Yahudi? Muhammad, kamu jangan ketipu. Yang kamu lawan itu kroco-kroco, kata dia, kurang ajar lah. Yang kamu lawan itu cuma orang Arab, orang Quraisy yang tidak tahu perang. Kamu kalau memang mau perang beneran, lawan kami. Kamu akan mendapatkan benar-benar manusia, kata dia. Saking kurang ajarnya orang Yahudi. Saya akan menganggap orang Quraisy itu apa? Cemen, kata dia. Kalau mau ngelawan, kami lawan. Turun ayat Al-Quran. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan Muhammad kepada orang kafir itu. Kamu akan dikalahkan dan akan digiring ke neraka jahanam nanti. Dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Coba lek jenengan misale Indonesia Raya. Terus tukaran kali Amerika Serikat. Terus dia nyek teng Joe Biden. Apa Indonesia itu? Lo perang lawan Malaysia yo ecek-ecek. Kalau mau perang beneran lawan kami. Oh, saya ngono.
Nopo Indonesia wani ngomong, moro-moro ngomong tentang Amerika ngeten. Kamu akan dikalahkan oleh Indonesia misalnya. Masuk akal nopo boten ngomong ngoten niku. Indonesia siji nuklir lain nak duwe, lah gitu. Amerika Serikat terbesar memiliki nuklir, lah gitu. Wah, modar gini kalau dipikir. Nabi Muhammad itu membacakan ayat ini. Qul lilladzina kafaru satughlabuna, kamu akan dikalahkan. Kita ini kalau mikir ayat Al-Qur'an, ya Allah. Kalau kita ini mikir pakai logika kita, andai Nabi Muhammad itu kulo, mikir-mikir kulo ngomong, sekra. Apa ndak diguyu saya ini ngomong nanti. Kamu ya akan dikalahkan, coba. Napa mboten ngakak wong-wong itu. Oh, ngomong kon lele lah ngoten to, gampangane. Tapi shadaqallahul azim. Perang Badar kapan dijalankan? Ramadan. Nggih, tahun kedua. Ramadan 2 Hijriah. Jadi masih 2 tahun. Bayangin itu baru bentuk pemerintahan. Mungkin ibarat sekarang ya, bahwa bedel saya mboten saged niku. Lah ini wong-wong budak, wong muhajirin itu bukan orang-orang yang perang. Bukan jago perang. Orang Quraisy jago perang. Yang masuk Islam itu kebanyakan boten jago perang. Kecuali pengecualian mungkin ya Umar bin Khattab. Ya tapi secara umum boten pinter perangnya. Nah, yang menarik kalau kita pikirkan, ini kemudian berperang, menang, ngoten. Nah, yang menarik, Ramadan perang, Ramadan kados ngeten iki, perang, Syawal pertengahan, orang Yahudi Qainuqa keluar dari Mekah, dari Madinah. Coba jenengan nek maker, shadaqallahul azim. Kalau Quran itu buatan dari Allah, bisa memprediksi kekalahan. Nggak mungkin lah gitu. Wong coro akal Amerika tahun ini kalah nggak modar Amerika. Nggak mungkin kalau itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala ibaratnya. Itu yang terjadi pada Rasulullah SAW dengan pernyataan satughlabuna. Masya Allah ya. Apa kasusnya awalnya? Kasusnya kecil. Ya, tapi nggih mboten kecil karena mereka mencederai kehormatan muslimah. Wonten wong wedok muslimah nggih pergi ke pasarnya Yahudi Bani Qainuqa membeli sesuatu. Premannya Yahudi ngelihat, ayo iku lho, ayo digudo, ditarik hijabnya ini, kebuka auratnya, menjerit ini perempuan muslimah ini. Wonten wong Islam di situ satu, ditolong karena ada saudarinya muslimah sedang kalau sekarang dinodai kehormatannya. Dia mencolot, akhirnya dibela, akhirnya bertarunglah satu lawan banyak orang sampai mati sahabatnya Nabi ini. Bayangin, kehormatan muslimah dicederai, sahabat Nabi dibunuh beramai-ramai oleh orang Yahudi. Menerima Rasulullah, tentu buatan nerima, karena ini kehormatan negara, ya, yang warganya dijelekkan, dihinakan. Nabi kemudian itu pernyataan perang berarti, mestinya mereka buatan ngoten, didatangilah oleh Rasulullah SAW, dikepung, ya, yang kemudian mereka kata Nabi, perang atau kalau enggak ya kamu keluar. Karena kamu sudah enggak bisa hidup bersama kami di negara ini. Dan keluar nanti di pertengahan Syawal, Yahudi Banu Qainuqa. Nanti pelan-pelan semuanya ini keluar orang Yahudi. Shadaqallahul azim. Dengan berita Al-Quranul Karim, satughlabuna. Ya, nanti Banu Nadir tahun keempat Hijriah. Banu Quraidah setelah pasca perang Ahzab. Semuanya keluar. Masya Allah ya. Itu hebatnya prediksi Al-Quranul Karim. Kembali lagi sekarang ke ayat ini. Kata Allah SWT, lah ini orang Ansor tadi yang masih punya hubungan dengan orang Yahudi, Al-Quran mengingatkan, jangan kalian mengambil orang Yahudi itu sebagai bitonah. Bitonah itu dari kata batin, teman insider kalau sekarang. Sehingga kalau kita cerita, menceritakan semuanya. Padahal dia itu duduk koncomu. Dia itu sekarang musuh. Kalau kamu menceritakan semua rahasia umat Islam, bahaya. Jangan ambil mereka sebagai teman yang kamu menceritakan semua. Kata Al-Quran Al-Karim. Lah,
Karena mereka itu bukan temanmu. Al-Quran menggambarkan karakternya orang Yahudi yang masih berteman dengan orang Islam. Apa kata dia? Di depanmu mereka menampakkan pertemanannya, senang sama kamu. Tapi kalau dia pulang, dia menggigit, kata Al-Quran. Addu alaikumul anamil, kata Al-Quran. Mereka menggigit jari-jari mereka. Ujung jarinya digigitnya. Dan kenapa? Karena marah. Nah, di surat Ali Imran, Allah menggambarkan menggigit jari. Sekarang kembali ke ayat ini. Ayat ini bukan menggigit jari, menggigit kedua tangan. Perbedaannya beda sekali. Kalau gigit jari wajar, orang itu kalau marah, kalau kecewa, gigitnya jari. Misalnya marah banget, ngonten, digigit jarinya. Nah, kinayahnya begitu. Nah, sementara ayat ini boten menggigit jari, menggigit kedua tangan. Kenapa? Karena Allah ingin menggambarkan puncak dari kemarahan, puncak dari penyesalan, puncak dari penderitaan. Ngoten, niku indahnya Al-Qur'an. Wong niki nemen nyesele, nemen menghinakan dirinya, ngancurkan dirinya karena kok cek gobloke aku yo, menyesalnya nemen. Itu maksudnya digambarkan oleh Al-Qur'an, nanti dia akan menggigit kedua tangannya. Seakan-akan dua tangannya dimasukkan ke mulutnya. Meskipun wonten teng tafsir yang menjelaskan, para mufassirin dari White menyatakan nanti di neraka mereka memakan tangannya. Maksudnya ya'udhu. Dia makan terus sampai habis di sini ditumbuhkan lagi oleh Allah. Masukin lagi habis sampai sini ditumbuhkan lagi oleh Allah. Salah satu maknanya. Tapi makna zahirnya adalah Allah menggambarkan puncak dari penyesalan orang ini. Kenapa dia menyesal? Karena kata dia, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya kok tidak mengambil bersama Nabi Muhammad jalan? Kenapa kok saya bahasa sekarang kok tidak jadi followernya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal dia sudah berteman dengan Nabi, sudah bersahabat dengan Nabi. Tapi kok kenapa saya kok jadi berpindah hati kepada Ubay bin Khalaf? Sama nanti dengan kita ya. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada orang teman-teman yang soleh dan seterusnya. Aku kok ndak konco sing gelemnya masjid ya. Kok aku malah jadi milih konco sing kono. Hanya karena kepentingan dunia, hanya karena nopo lah. Dan seterusnya. Nanti orang menyesal sesalnya. Gambaran Al-Quranul Karim. Mestinya dia mutaba'ah, dia ittiba dengan Rasulullah SAW, tapi dia tidak mengambil itu yang pertama. Dia menyesal, yang pertama, gambaran Al-Quran. Yang kedua, ayat berikutnya Allah menyatakan, ya laitani, kata dia, lam attakhid fulanan khalila. Ya laitani ini menarik untuk dianalisis. Ya wailata, maaf ya wailata laitani lam uta. Ya wailata, terus nanti. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata berasal dari kata wail. Wail itu artinya kehancuran. Kalau kita menyatakan seseorang itu tidak mungkin dapat kebaikan sedikit pun, wis gak mungkin kamu dapat kebaikan. Maka caranya orang Arab dulu menggunakan kata wail, wailak. Misalnya, modar kon, hancur kamu. Ibaratnya gitu kalau ucapan kita. Lah, wailal itu menarik diawali dengan huruf nida, ya wailata. Ini menarik. Biasanya ya tidak pakai ya depannya, cuman wailak. Misalnya wailul lil musallin. Nah gitu. Boten ya wail, tidak ada. Wail itu langsung wailul lil musallin. Ya. Wail itu nanti kalau di akhirat, wail itu adalah buk'ah atau sumur, ya, bi'run, satu sumur di dalam neraka jahanam. Yang kalau dibuka sumur itu, neraka jahanam minta perlindungan dari sumur tersebut.
Jenengan bayangaken neraka jahanam wedi teng wel. Saking nopone wel, saking lebih berbahayanya lagi. Karena itu dipakai kemudian oleh orang Arab untuk nopo lek sakniki nggih misui wong, untuk menggambarkan kalau orang wis kaun modar awakmu wis. Makanya menggunakan kata wail itu. Saking jeleknya. Kan itu Quran menggunakan itu. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka kamu. Itu sebenarnya kurang mantep celokon itu. Ya itu tadi gambarannya. Wong jahanam mamon keweden. Masya Allah kalau gambarannya. Itu namanya wail. Banyak sekali dipakai oleh Al-Quran. Wailul lil musallin, wailul likulli humazatin lumazah, dan seterusnya. Nah, tapi yang unik di ayat ini diawali dengan ya. Wahai kehancuranku. Wahai. Seperti begitu. Kenapa orang memanggil? Seperti kita manggil. Karena ya itu maksudnya, hey, sini, hey. Lah gini maksudnya itu. Kalau ada pencuri sepeda motor, ketangkep. Diapain biasanya sama orang-orang, terutama anak-anak muda. Moncrot Ustaz. Lah gitu. Tuempak, cuak, ada batu dikeproaken. Saya itu nih. Dan diobong barang. Kita ini barbarik menawi ngoten. Mesti ini mboten angsal, tetap tidak boleh begitu itu. Kita barbarik, nyolong sepeda motor. Mesti ini sing nyolong miliatan nih loh sing lebih. Nyolong sepeda motor digituin sama kita. Lah orang itu kalau kesakitan, misalnya nemen lorone, wis nemen, dia memanggil kematiannya. Lah gitu. Terus, aduh mati ayahku, ngoten, karena ndak tahan dengan sakitnya. Dia kemudian memanggil-manggil. Kula waktu nopo namine mondok wonten rumah sakit nggih, gara-gara kena corona. Sebelah saya orang tua. Setiap malam dia, ya Allah, mati saja saya ya Allah. Kok sakit begini ya Allah. Saya setuju wallahi. Tiap malam orang itu dengan saya di samping karena berdua sekamar. Sumpah kula aduh ya Mbah, sabar Mbah lah gitu. Orang sepuh ampun, sepuh. Anaknya dokter di situ, di rumah sakit situ, di Aisyah Malang. Masya Allah, jerit tiap malam. Mati ayahku, loropo iki, mati ayahku, ngoten. Karena ndak tahan dengan sakitnya. Karena itu memanggil-manggil kematian. Itu yang dimaksud dengan huruf ya di depan itu. Terus Ibnu Ashur wonten tafsirnya. Menarik Al-Quran ini. Jadi nanti jangan kita sampai menyesal. Kalau nanti sudah di akhirat, begitu kita dimasukin neraka, kita menyesal semenyesalnya. Sampai karena tidak kuatnya, kita memanggil-manggil kehancuran kita. Ya wailata, aduh mati ayahku, ngoten. Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya asalnya bukan ya wailata. Wailati. Karena kalau aku itu dalam bahasa Arab, ya, kitabun, kitab, kitabku, kitabi. Lah ngoten to. Masjidun, masjid, masjidku, masjidi. Belakangnya huruf i. Nah gitu. Zaujatun, bojo, bojoku, zaujati. Ada ngoten to. Dirubah jadi i, belakangnya dikasih ya. Kehancuranku wailati mestinya. Tapi di Al-Quran bacanya ya wailata. Fungsinya dua, terus ulama lughah. Yang pertama, digantinya i menjadi a, fungsinya untuk memanjangkan. Karena ini sesuai dengan kenyataannya ya. Orang itu kalau mengungkapkan kesedihan, itu tidak mungkin kalau tidak panjang. Contoh, misalnya minta tolong, masuk mboten panjang, tolong, ini mboten neco. Harus panjang, tolong. Wonten wong kebakaran, tolong. Mboten wonten sing nolong lah gitu. Mboten wonten sing nolong. Itu menariknya Al-Qur'anul Karim. Jadi dirubahnya karena sesuai. Ya wailata. Ngoten. Mosok mau dan bacanya harus panjang. Kalau dibaca ya wailata, nggih mboten bisa menggambarkan kesedihan. Karena itu Quran itu menarik. Ucapannya sama maknanya matching. Nanti kalau imamnya membaca, imam kita membaca, ya wailata laitani, masuk ke hati kita itu, ya wailata laitani, masuk, duhai kehancuranku.
Nanti kalau kita baca ayat ini, pelan-pelan, bengi-bengi, dalu-dalu, kalau sudah dihafalkan, nangis kita. Terus mikir, ya Allah, jangan saya, ya Allah, yang nanti gigit kedua tangan saya, ya Allah, menjeritkan kematian saya, ya Allah. Ngoten. Nah, terakhir yang menarik dari kata ya wailata, bunyi i itu, kalau kita baca, maka bibir kita ini seperti orang tersenyum. Makanya kalau orang difoto, ngomongnya huruf I. Kata orang bule, say cheese, gitu kalau di foto itu. Ayo rek ngomong cheese, say cheese, cekrek, nonton. Wong Indonesia ayo, buncis, cekrek, nonton. Lah gitu. Karena wong foto saya tegang, ngene tok. Ojo tegang-tegang ngono ya, senyum. Kok senyum ya susah. Ayo bareng-bareng, buncis, krek. Wah, senyum semuanya orang. Nah, sekarang monggo dipikirkan, indahnya Al-Quran. Kita ini takjub sama Al-Quran nanti. Orang itu kalau mengungkapkan kesedihan, mosok tersenyum. Kulo sedih. Lah ya apa tuh sampean iki? Sedih kok tersenyum. Lah ngoten to. Mboten masuk tengah akal. Karena itu dirubah dari I ke A. Subhanallah, indahnya Al-Quran itu. Kita itu nanti bisa mengapresiasi Al-Quran sampai perubahan huruf di Al-Quran itu amazing. Ngoten maksudnya. Sampai bunyi itu, jangan sampai mosok ngomong, aduh, tapi aduh, jadi senyum dia. Al-Quran tidak boleh. Yang menarik lagi, seakan-akan Quran mau menyatakan, orang itu kalau masuk neraka, senyum saja tidak boleh. Orang kalau di penjara, wonten sing ngakak-ngakak teng penjara, masih banyak. Lah gitu, guyang-guyu teng penjara, wah macam-macam. Volley teng penjara, wah macam-macam. Di neraka, hatta senyum tidak boleh. Ya Allah, coba bayangkan, bisa kita membayangkan, ya Allah, keweden kita. Jangan sampai saya, ya Allah. Jangan sampai saya, ya Allah. Ngoten. Karena itu Quran, ya wailata. Dia bilang apa? Laitani, aduhai, kalaulah dulu. Dia bertamanni. Tamanni itu harapan yang tidak mungkin bisa terwujud. Wishful thinking, ya. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa dulu saya mengambil so and so, fulan itu seseorang. Kalau tanglet, tadi temannya teman nopo nih, teman dekatnya ten. Dia tahu semuanya mestinya, tahu jenenge, tahu rekeningnya, tahu semuanya lah. Sampai selingkuhannya roh, wong jenenge konco. Konco cumwedek nemen nih. Tapi di akhirat, ya Allah, Allah menggambarkan. Hatta namanya dia tidak tahu. Sekarang Allah menggambarkan sama sekali tidak ada gunanya. Teman yang kamu dulu, itu yang membuat kamu lupa sama Allah. Mas, ayo mas berangkat mas. Aku sholat subuh dhisik aku. Terus ngono sik ngaji dhisik wonten ana majelis salim. Alah sampean niku eman iki peluang ini. Wah, wonten kanca sing ngoten niku dan seterusnya. Nggih. Nanti kita merasa mendapatkan manfaat dengan teman itu. Al-Quran menggambarkan manfaat opo, hatta namanya nanti di akhirat kita tidak akan tahu. Berbeda kalau kita punya teman sesama beriman. Wonten hadis yang menjelaskan, orang yang sesama beriman itu nanti bisa saling memberi syafaat. Misalnya, jenengan sampun teng surga. Terus jangan di Pak Yahya biyen yo sing gendut iki kaya kok gak ono di surga iki misale. Terus jenengan eling ya Allah, tang pundi kula enggak ada kanca rumiyin ya Allah. Wong gendut iki Malang ya Allah misale. Sopo jenenge Yahya? Oh, iku sik durung mlebu wong ya Allah niku kanca kula ya Allah. Nanti dapat syafaatnya. Lihat, teman yang beriman wonten manfaate teng akhirat. Teman yang tidak beriman, ya, teman yang membawa kita ke neraka, boten wonten manfaate. Itu yang ditangiskan dulu oleh para ulama-ulama ini, menawi wonten murid-muridnya dulu. Nanti ya, kalau kalian masuk surga, sementara saya belum, cari saya ya le. Wonten ulama-ulama zaman biyen, ulama-ulama salaf zaman dahulu. Mintain sama Allah agar saya dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah fungsi ukhuwah, sebagai satu jamaah masjid. Kita saling berteman karena Allah SWT. Bertemu berpisah karena Allah SWT. Kalau kita berteman kados ngoten, wonten manfaate niku.
Itu maksudnya. Tapi teman yang membawa kita kepada menjauhi Allah SWT, nanti di akhirat namanya kita lupa. Dia bilang, ya Allah kenapa aku mengambil, sopo jenenge ya, Fulan. Sampai manggilnya itu Fulan, bayangin. Lihat bahasa Inggris, so and so. Gak tahu sopo itu. Masya Allah. Saking nopo niku, saking Quran ingin menggambarkan, tidak ada gunanya teman itu. Kenapa? Kenapa dulu saya kok mengambil dia sebagai Khalil? Apa lihat penyesalannya? Laqad adallani, dia menyesatkanku ani dzikri. Dari nopo? Dari Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi Muhammad diutus bawa Al-Qur'anul Karim. Sebenarnya saya sudah dapat itu hidayah. Tapi saya mengambil teman yang salah, saya tidak dapat Al-Qur'an. Kenapa saya ngambil ayat ini? Karena ada kata ani dzikri di bulan Ramadan ini. Kita sudah diberi Allah SWT Al-Quranul Karim. Jangan kita, kalau ini tersesat gara-gara teman. Pertanyaannya kita kenapa kok tidak mengakrabi Quran? Kalau tidak ada teman yang menyesatkan kita, siapa yang membuat kita ini kok tidak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Ya, summa awrasnal kitaba, ya, summa awrasnal kitaba alladhina astafainahu min ibadina, faminhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat. Al-Quran itu diwariskan oleh kata Allah kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambaku, kata Allah. Tapi model yang diwarisi Quran itu wonten tiga, wonten Al-Quran. Yang pertama mendolimi dirinya, yang kedua pertengahan, yang ketiga pemenang karena dia kathah kebaikannya. Nanti monggo dipikirkan saya masuk kategori yang mana terhadap Al-Quran ini. Jangan sampai menyesal sebagaimana penyesalan orang ini. Kenapa? Karena dia meninggalkan Al-Quranul Karim. Padahal sudah datang kepada dia. Kata dia, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia menyesatkanku dari Al-Quranul Karim, dari mutaba'ah dengan Rasulullah SAW, setelah dia datang kepadaku. Dan lihat ujung kalimatnya, wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan sungguh setan kepada manusia itu khadhula. Setan itu dari kata syatoh atau dari kata syatona. Maknanya satu, terbakar, ihtarokoh, ya, terbakar, karena itu semua yang membakar emosi kita, setan. Yang kedua, maknanya jauh, ba'uda anir rahmah, jauh dari kasih sayangnya Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari rahmatnya Allah, namanya setan. Kalau ada orang yang menjauhkan kita dari Allah SWT, karena setan itu sebenarnya kata sifat, ya setan. Karena itu disebut dengan minal jinnati wan nas. Wonten setan, beneran wonten setan, koplo ireng. Lah ngoten nun sewu sing koplo ireng. Kraten kula mboten koplo ireng. Ya guyon niku mboten saestu. Jadi maksudnya adalah ada, karena itu Quran menyatakan wakana syaiton. Siapa syaiton itu? Ya itu tadi, mau setan sing beneran atau setan yang dari bangsa manusia. Quran menggambarkan itu sebenarnya setan, meskipun wujudnya teman setiamu. Kata Al-Quran apa? Kenapa mereka itu semuanya khadhula? Khadhul itu bentuk intensif, ya, yang maknanya al-khadhul itu dalam bahasa Arab at-tarku minal i'anah, ninggalkan untuk membantu, nggak bantu blas. Padahal di awal kenapa kita berteman? Karena maunya kita dapat bantuan, apa sajalah bantuannya. Ternyata teman yang tidak membawa kita ke Allah, ndak ono bantune blas nanti di akhirat. Kata Al-Quran, wa kana syaitanu lil insani khadhula. Khadhula. Nah, sebelum kita menyesal, hati-hati dalam memilih teman. Carilah teman yang mengantarkan kita untuk mendekati Allah, mendekati Al-Quranul Karim. Karena itu yang paling penting, terutama di syahrul Ramadan, karena dikenal dengan syahrul Quran. Tujuan saya cuma mengingatkan itu, agar sekali lagi, monggo serius dengan Al-Quranul Karim. Yang punya dikasih kelebihan waktu, mari kita gunakan waktu kita untuk satu, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. 5 hal yang kita lakukan. Interaksi kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Kemudian mendengarkan Al-Quran.
Kemudian memahami Al-Quran. Keempat, menghafalkan Al-Quran. Ustadz, menghafalkan itu kayaknya bukan saya deh, itu anak-anak yang ikut tahfidz saja Ustadz. Boten, asli nih, menghafalkan itu ya semua. Seperti kita membaca, kalau tanglet, apa sing maca Quran wong-wong sing tahfidz tok. Nggih mboten, kita juga membaca. Kalau tanglet, apa kita membaca dituntut untuk khatam? Nggih mboten, sak kuwate maca niku. Sama dengan menghafal. Menghafal itu sebenarnya bagian dari apresiasi kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Nggih mboten dituntut 30 juz. Dene anak kita menghafalkan sampai 30 juz, ya alhamdulillah. Tapi itu duduk kewajiban anak kita saja. Kita juga harusnya juga menghafalkan Al-Quranul Karim. Kenapa sih? Karena dulu para sahabat menghafalkan Quran itu untuk mengikat pemahaman. Jadi mestinya hafalan itu setelah kita paham. Mestinya. Tapi yang sekarang lah mboten. Sekarang itu ngafalno dulu, pahami kari. Dulu sahabat mboten ngoten, karena sahabat sudah orang besar-besar ya. Waktu itu caranya adalah dia dapat Al-Quran dari Rasulullah, didengarkan, dibaca, difahami, ditanyakan kalau tidak paham ke Nabi Muhammad, setelah itu dihafalkan. Jadi menghafalkannya itu setelah memahami. Kenapa? Karena hafalan mengikatkan pemahaman kita. Kita sudah ngaji nih, surah misalnya Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Kita sudah paham tadi, oh maksudnya ngono ya. Terus kita hafalin, wa yauma ya'addu dzalimu ya ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Terus dihafalin. Nanti kalau sudah hafal, pakai sholat. Qiyamul lail, bengi, ijenan. Ya. Terus dibaca, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqul. Kebayang kita, ya Allah. Cik wedi ini aku nanti kalau memasukkan kedua tanganku karena menyesalnya. Berbesmili jenengan, yakin gue loh. Berubah terus wati rasanya plong. Ya Allah, mantun sholat astagfirullahaladzim. Ini itu maunya tadabbur kita dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita tidak hafal, boten saged. Wah, aku yo seneng iku ayate iku, cuman ya udah apal aku rek. Ngoten, susah untuk kita tadabburi. Karena itu misalnya 3 ayat didengerin, diulang lagi wa yauma ya'addu dzalimu wa yauma ya'addu dzalimu. Tujuannya duduk digawe gaya-gayahan hafal Al-Qur'an, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah kita menghafalkan untuk mengikat hafalan dan nanti kita gunakan dalam sholat kita. Terus orang jenengan sampean ulangi lagi wa yauma ya'addu dzalimu. Nanti kroso indahnya Quran itu. Masuk ke dalam hati, mengingatkan kita, lagi males ibadah, baca ayat niku. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya, dan seterusnya. Itu akan nanti punya dampak yang berbeda. Itu poinnya ya. Harapannya itu kenapa kita menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Setelah menghafalkan, baru kemudian mengamalkan. Oh, berarti saya harus nyari teman yang benar. Rasulullah SAW menyatakan, innama mathalu jalis, ya, jalisul khair, jalisus saleh, wal jalisus su', kata Rasulullah. Adapun perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk, kamasali, apa kata Rasulullah? Kahamilil miski wa nafihil kir. Seperti orang yang pedagang yang membawa minyak mesik ya, dengan orang yang meniup api dalam pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kata Rasulullah minimal 3 yang kejadiannya. 1, kita dapat baunya. Yang kedua, kita diberi, kalau temannya baik. Ya. Yang ketiga, kita membeli karena tertarik. Aduh, api enak emang bune. Beli kita. Jadi 3 poinnya kalau berteman dengan orang yang soleh. Kalau berteman dengan teman yang buruk, kata Rasulullah, 2 kemungkinannya. 1, kalau kita berteman dengan orang yang meniup api, kita kena bakar karena percikan apinya. Atau minimal kita kena baunya yang gak enak, kata Rasulullah SAW. Itu teman yang buruk. Karena itu Abu Darda bahkan menyatakan, Abu Darda punya kalimat yang menarik. Apa kata warga?
Innaka intangqidil ahjar ma'al abror khairul laka min antakulal khabisa ma'al fujjar. Kata Abu Darda, sesungguhnya engkau memindahkan batu-batu bersama orang-orang yang baik jauh lebih baik dibanding kamu makan-makan bersama orang-orang yang buruk. Katanya Abu Darda, saking apike duwe kanca wong soleh. Niku kata Abu Darda. Lah, terakhir apa yang terjadi kemudian pada Uqbah bin Abi Mu'aid dan pada sinten Ubay bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'aid oleh Rasulullah SAW saat dia meludahi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyatakan begini, karena ini orang ini kurang ajar banget. Apa kata Rasulullah? In wajadtuka kharijan min jibali Makkah adribu unuqaka sobro. Kata dia, kata Rasulullah, jika aku dapati engkau keluar dari bukit, dari gunung-gunung Makkah, aku yang akan menebas batang lehermu. Orang Arab kalau bikin istilah itu memang mengagumkan. Ya. Dan nanti di perang Badar, ini ketakutan. Sinten yang ketakutan? Nopo namine Uqbah bin Abi Mu'aid. Padahal dia nggak ada Ferrari, nggak ada unta merah. Orang Arab itu kalau punya unta merah, seperti kita punya Ferrari. Unta yang kenceng larinya, mahal harganya. Unta yang paling mahal, unta merah istilahnya. Dia tidak mau berangkat perang Badar. Karena takut kata-kata Rasulullah itu. Menarik ya, orang Quraisy itu meskipun menolak Nabi, aslinya dalam hatinya dia percaya. Aku wedi Nabi Muhammad ngomong, aku kalau keluar dari gunung-gunung Mekah, mati aku. Terus temannya, kamu kan punya unta merah, kata dia. Laka jamalun ahmar, la yudrika falau kanatil hazimah tirta alaih. Kamu kan punya unta merah. Kalaulah nanti kita kalah, kamu bisa naik unta merahmu itu, tidak akan bisa terkejar, selamat kamu. Akhirnya karena diprovokasi, berangkat dia. Dan beneran di perang Badar, kalah orang-orang Quraisy dan dia termasuk di antara 70 orang Quraisy yang tertawan. Ya, waktu Nabi Muhammad masih belum mendeklar untuk boleh kalau misalnya ditebus, Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ali menghunus pedangnya, Uqbah bin Abi Mu'aid ketakutan. Apa kata Uqbah bin Mu'aid? Hei Ali, apakah kamu mau membunuh saya di hadapan orang-orang banyak ini? 70 orang-orang jenderal-jenderalnya orang Quraisy. Kata dia, kamu mau bunuh saya, sebab apa? Dengan apa kamu mau bunuh saya? Apa kata Ali? Saya bunuh engkau karena kekufuranmu, karena kurang ajarmu kepada Nabi. Nanti siapa yang membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid? Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan temannya Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf lebih gila lagi. Kata Ubay bin Khalaf, dia datang ke Rasulullah SAW suatu hari dan dia berkata, Muhammad, saya sekarang sudah beli kuda. Saya kasih makan tiap hari dengan makanan yang istimewa. Nanti saya akan tunggangi kuda saya dan akan aku bunuh kamu. Rasulullah menjawab, gagah. Kata Rasulullah, ana qatiluka insyaallah. Justru aku yang akan membunuhmu insyaallah. Kapan matinya Ubay bin Khalaf? Perang Uhud. Di perang Uhud, Ubay bin Khalaf, jenderal ini ya, dibarengi dengan banyak pasukannya menuju Rasulullah SAW. Para sahabat sudah bikin benteng ya, untuk memproteksi Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan jangan halangi saya, biarkan dia mendekati saya. Begitu mendekat, Nabi ngambil tombaknya, ditombak dia. Satu riwayat mengenai rusuknya, satu riwayat menggores lehernya. Tergores mawon, boten kata getene. Sering kira-kira ngoten lah. Dia menjerit, Qad qatalani Muhammad, Muhammad membunuhku. Ngomong membunuh, wong iso jerit, lak lucu toh. Niki Ubay bin Khalaf. Dia jerit-jerit, Abu Sofyan, pemimpin perang Uhud dari kalangan orang kafir, nopo. Hei, kamu itu loh, cuman tergores saja menjerit-jerit. Dan dia minta dibopong. Dibopong, apa katanya Ubay bin Khalaf? Kalimatnya Ubay bin Khalaf menarik. Apa kata? Orang itu kebingungan, lihat Ubay bin Khalaf. Wong cuman tergores, tapi menjerit kesakitan dan seakan-akan mau mati. Orang-orang menyatakan, mahadha. Opo iki? Wong cuman kegores gitu loh. Ma bika illa khadshun. Ini hanya goresan kecil saja.
Faqala, lihat ucapannya Ubay bin Khalaf, wallahi law lam yusibni illa biriqihi laqatalani. Jangankan goresan ini, kalaulah Muhammad meludahiku, aku pasti mati. Karena Nabi Muhammad menyatakan, apa tadi? Aku yang akan membunuhmu insya Allah. Kata dia, alaysa qad qala, bukankah Nabi Muhammad berkata, ana aqtuluhu, aku yang akan membunuhmu. Wallahi, demi Allah, lau anna alladhi bi ahli dhil majas laqatalahum. Pasti aku akan terbunuh. Dan benar dibopong dia menuju Makkah, nanti pulang lagi mati di tengah perjalanan. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Orang yang ahli neraka, ujung akhirnya tidak ada yang bahagia. Pertemanan yang sia-sia, di akhirat nanti menderita. Nah, apa hikmahnya buat kita? Satu, melalui surah Al-Furqan ini, kita dibimbing oleh Allah, hati-hati nyari teman. Rasulullah SAW menyatakan, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung dari agama temannya, kelakuan temannya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Maka perhatikan oleh salah satu di antara kalian semuanya, dengan siapa kalian berteman. Cari teman yang tadi mengingatkan kita akan Allah kalau melihatnya, menambahkan ilmu dari ucapannya, dan mengingatkan akhirat dari perbuatannya. Dan terakhir, marilah kita akrabi Al-Quranul Karim. Jangan menyesal seperti orang ini yang sudah sebenarnya punya akses kepada Al-Quranul Karim, tapi dia menjauhinya. Bagaimana mengakses Al-Quran? Membacanya, mendengarkannya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya. Semoga kita bisa menjalankan surah Al-Furqan ini dan semoga kita semuanya diikat oleh persaudaraan karena Allah SWT yang kelak kita semuanya saling mencari dan semoga kelak semuanya bisa dikumpulkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Adadallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi